Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LZD Magelang. Sungguh merupakan sukacita bagi kita ketika kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati firman Tuhan setiap hari. Mari hari ini kita sambut firman Tuhan, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan saya memberikan tema firman Tuhan yaitu upah. Ya. Allah memperhitungkan upah kepada orang-orang yang mau melakukan sesuatu. Tadi dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian yang terakhir, di situ dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah artinya adalah yang pertama yang saya catat, uang atau barang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau membayar tenaga untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang bekerja mendapatkan upah, itu adalah merupakan bayaran dari jasa yang sudah dia lakukan. Upah juga ada memiliki arti gaji. Upah juga memiliki arti sebuah imbalan, ya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang upah atau gaji atau imbalan, di dalam dunia ini tentu saja tidak ada seorang pun yang mau bekerja jikalau tidak ada upahnya. Ya, ini secara pandangan dunia ini ya Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang mau mengerjakan sesuatu tetapi tidak ada upahnya atau kerja bakti ya, tidak ada bayarannya begitu. Tetapi demikian juga sebaliknya, orang-orang yang punya uang sebagai pimpinan atau sebagai majikan, dia juga tidak akan mungkin memberikan upah kepada orang yang tidak mau bekerja. Ya, tidak mau seorang majikan atau seorang bos itu memberikan gaji buta, ya. Jadi masing-masing memiliki memberi dan menerima, ada sebab ada akibat, ya. Jadi upah diberikan kepada orang-orang yang mau bekerja. Dan orang yang mau bekerja pasti akan mendapatkan upah. Demikian juga firman Tuhan pun mengatakan hal yang demikian, ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, Rasul Paulus pun memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa dikatakan orang yang tidak mau bekerja mereka tidak boleh makan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa makan itu gambaran sebagai sebuah imbalan. Bahwa orang yang rajin boleh makan. Orang yang malas tidak boleh makan, ya, karena dikatakan yang malas tidak mau bekerja itu tidak boleh, tidak berhak mendapatkan makan, tidak berhak mendapatkan imbalan makan. Jadi orang yang rajin bekerja itu yang boleh makan. Itu dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk kita mengerti. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan hidup untuk bekerja, ya. Nah, dan Tuhan dikatakan dalam ayat pokok kita tadi memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh, ya. Nah, berbicara tentang upah ini Bapak Ibu, mengapa sih Allah itu selalu memberikan upah kepada orang yang melakukan sesuatu, ya? Di dalam Ibrani pasal 6 di ayat yang ke-10, ya, di ayat yang ke-10-nya, karena Dia Allah yang adil.
Allah yang adil di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah selalu memberikan upah kepada orang yang mau bekerja. Allah memberikan upah kepada orang yang mau berbuat sesuatu, bukan orang yang berpangku tangan, bukan orang yang bermalas-malasan. Tetapi Tuhan dikatakan, mengapa sih Tuhan itu selalu memberikan upah? Karena Tuhan itu adil. Orang yang bekerja berhak, layak atau pantas mendapatkan upah. Tetapi si pemalas atau orang yang tidak mau berbuat sesuatu, orang yang tidak mau mengerjakan sesuatu, mereka tidak berhak mendapatkan upah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa Tuhan selalu memberikan upah? Karena Tuhan tidak mau memiutangi, ya. Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Tuhan tidak mau memiutangi orang-orang yang suka bekerja, orang-orang yang bersungguh-sungguh mau melakukan segala sesuatu karena nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau Tuhan Allah yang adil itu, Dia selalu memperhatikan apa yang kita buat. Tuhan selalu memperhatikan apapun yang kita kerjakan karena namanya. Itu sebabnya kita bersyukur Bapak Ibu kalau masih diberikan kesempatan bisa bekerja, bisa berkarya, bisa melakukan segala sesuatu. Itu adalah merupakan sukacita dan kebahagiaan kita karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat segala sesuatu. Tuhan memberikan upah dikatakan karena ya, Dia tidak pernah lupa akan setiap pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah lupa akan perbuatan kasih kita. Tuhan tidak pernah lupa segala pelayanan kita, apapun yang kita buat. Artinya apa Bapak Ibu? Itu membuktikan bahwa apapun yang kita perbuat itu Tuhan melihat. Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu memperhitungkan kepada kita, orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang tidak mau berpangku tangan, tetapi orang-orang yang mau melakukan segala sesuatu karena Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya dan memberikan upah kepadanya, ya. Upah itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan karena nama Tuhan, percayalah upahnya datang dari Tuhan. Ya, ada dua macam upah yang disediakan Tuhan bagi orang yang mau bekerja, orang yang bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu karena nama Tuhan. Upah yang pertama yang saya catat adalah upah secara jasmani. Apa itu Bapak Ibu? Selama kita ada di atas muka bumi ini, kalau kita orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja, ya tadi dikatakan orang yang bekerja itu yang boleh makan. Jadi kalau selama kita di atas muka bumi ini, kita memang harus bekerja, memang kita harus melakukan segala sesuatu, kita harus berkarya. Dan Tuhan melihat orang yang sungguh-sungguh bekerja, orang yang giat bekerja, semangat bekerja, rajin bekerja, pasti diberkati. Baik secara materi dia diberkati, ya mungkin Bapak Ibu saudara yang bekerja di perusahaan atau bekerja di sebuah toko atau bekerja dimanapun Bapak Ibu bekerja, gajinya akan ditambahkan atau gajinya akan berlipat atau juga dengan berkat-berkat materi. Karena apa? Diukur dari kerja kerasnya. Orang manusia saja kalau kita melihat ya, wah kita punya pegawai atau seorang karyawan, wah kerjanya bagus, kerjanya semangat, kerjanya rajin, pasti kita akan melihat kita akan memberikan lebih. Apalagi Tuhan Bapak Ibu, ya. Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang rajin, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang mau bekerja keras sehingga dia diberkati secara materi. Karena Tuhan tahu kita juga membutuhkan materi, membutuhkan berkat secara jasmani di muka bumi ini, Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa diberkati dalam hal kekeluargaan ya, hidupnya rukun, dipenuhi dengan damai sejahtera, kemudian juga ditambahkan banyaknya rekan dan saudara, ini juga adalah merupakan berkat ya.
kita punya teman-teman yang baik, punya saudara-saudara yang baik, ini juga adalah berkat Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berusaha melakukan segala sesuatu yang terbaik, pasti Tuhan juga menyediakan berkat yang terbaik bagi kita. Itu adalah upah bagi orang yang sungguh-sungguh mau melakukan hal-hal yang baik. Upah yang kedua yang saya catat yang disediakan oleh Tuhan adalah upah rohani. Upah rohani ini adalah orang-orang yang secara rohani memiliki kesungguhan kepada Tuhan, sungguh-sungguh dalam pelayanan kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam pengiringannya kepada Tuhan, sungguh-sungguh dalam mentaati peraturan dan perintah-perintahnya Tuhan. Dalam kesungguhannya Tuhan pun menyediakan upah. Upahnya apa Bapak Ibu? Kemuliaan dan kekekalan di sorga. Hidup dalam kemuliaan dan kekekalan bersama Tuhan di sorga. Ini adalah upah yang tidak bisa diambil ya. Di bumi Tuhan menyediakan upah. Upah di bumi ini bisa lenyap, bisa habis ya. Tetapi upah kekekalan itu tidak akan pernah bisa habis, dan itu menjadi pengharapan kita karena iman kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka upahnya adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, dari setiap pembelajaran kita tentang firman Tuhan, kita diberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadikan kita untuk terus semakin bertumbuh dan maju di hadapan Tuhan. Lalu bagi siapakah upah itu diberikan? Upah itu diberikan di dalam Ibrani 11 ayat 6 bagian C. Upah itu diberikan bagi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Upah itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Upah itu diberikan kepada orang yang mau melayani kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, karena upahnya datang daripada Tuhan. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu, apabila Tuhan sudah menyediakan upah bagi kita, maka kita pun meresponi firman Tuhan ini. Kita bekerja bukan hanya karena upahnya, tetapi memang kita bekerja karena Tuhan ya. Melakukan karena firman Tuhan dikatakan apapun yang kita lakukan karena nama Tuhan, upah itu adalah bonusnya Bapak Ibu. Tetapi semuanya itu karena apa? Kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Yang kita harus lakukan, kita harus tetap menunjukkan kesungguh-sungguhan kita sampai akhir hidup kita. Karena hidup ini seperti sebuah pertandingan ya. Kita hidup penuh dengan kesungguh-sungguhan di hadapan Tuhan, maka upah itu tersedia bagi kita. Kemudian yang harus kita juga pertahankan adalah janganlah kita menjadi orang yang lamban dalam hal iman dan juga dalam hal kesabaran. Itu tertulis dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh, kita sudah disediakan upah oleh Tuhan, maka memang ada hasil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, baik di dalam pekerjaannya, sungguh-sungguh dalam pelayanannya, sungguh-sungguh di dalam iman percayanya kepada Tuhan, maka hasilnya dia akan mendapatkan upah dari apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Kesimpulan bagi kita adalah kalau kita sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah sudah menyediakan bagi kita upah. Baik upah sewaktu kita masih ada di atas muka bumi ini, Tuhan juga menyediakan upah sewaktu kita nanti sampai kepada sorga, yaitu kekekalan dan kemuliaan bersama dengan Allah kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Saya percaya setiap firman itu akan memberikan dampak kepada hati kita untuk semakin mencintai Tuhan, dikuatkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan mengerjakan segala sesuatu karena
Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang senantiasa dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya kerinduan Bapak Ibu untuk semakin disempurnakan melalui firman Tuhan itu akan menjadi sebuah memberikan berkat tersendiri bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa ataupun kesaksian, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita sebagai keluarga besar GPDI LCD Magelang saling mendukung di dalam doa dan juga saling memberkati dalam berbagi kesaksian untuk kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan kemurahan-Mu. Kalau kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, dan kami diberkati, kami mengalami kebaikan, kemurahan, semua karena Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah hidup kami senantiasa hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bekerja sungguh-sungguh karena nama Tuhan, melayani sungguh-sungguh karena nama Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh karena nama Tuhan, Engkau menyediakan upah bagi kami semuanya. Berkati umat-umat-Mu, keluarga GPDI LCD Magelang, untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan kami. Kiranya Engkau, Yesus Tuhan, memperlengkapi kami, umat-umat-Mu, keluarga GPDI LCD dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan di dalam umat-umat-Mu GPDI LCD apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman-Mu ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.